Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melakukan perjalanan singkat, perjalanan singkat lah ya, ke bengkel. Nah, jadi kita mau ke kecamatan sebelah. Kecamatan sebelah itu namanya Sumberjaya. Nah, di Sumberjaya ada bengkel resmi Yamaha yang melayani servis dan penjualan. Dari kecamatan Pajar Bulan ke Sumberjaya kurang lebih waktunya 20 menit atau 25 menit lah gitu ya. Jadi ini sambil kita lihat-lihat suasana di jalur tengah. Jadi kalau Lampung itu atau Sumatera itu yang jalur regulernya ada 3 jalur. Jalur lintas barat, lintas utara, jalur barat, jalur utara, dan jalur tengah. Nah, kita berada di jalur tengah sekarang. Nih jalur barat, maksudnya jalur lintas tengah ini didominasi oleh ketika nanti sudah masuk ke Lampung Barat didominasi oleh jalur pegunungan atau jalur Bukit Barisan Selatan. Nanti tandanya kalau teman-teman yang biasa berpergian mulai ketemu dengan trek-trek yang menikung-nikung, nanjak. Nah, itu berarti dia udah masuk jalur lintas tengah gitu ya. Jalur lintas tengah. Kalau jalur lintas utara pantai, lintas barat juga pantai. Nah, jalur lintas barat ini menjadi jalur yang penting bagi pertanian, khususnya pertanian kopi dan lada. Nah, gitu. Karena cuman inilah jalur utamanya distribusi kopi, hasil kopi ya. Distribusi hasil kopi dari Lampung Barat, dari Lampung khususnya, dari Lampung menuju daerah-daerah lain dan ekspor. Adapun jalur lintas barat ya digunakan sebagian oleh produsen atau petani kopi yang berasal dari Tanggamus. Kalau lintas utara itu didominasi oleh distribusi dari daerah penghasil kopi nomor 1 di Indonesia, yaitu Sumatera Selatan. Nah, jadi dominasi kopi di Indonesia itu memang diduduki oleh produksi kopi dari Sumatera Selatan. Itu kalau tingkat produksinya ya, tingkat produksi. Nomor 2 Lampung. Ya, Lampung Barat ini. Lampung Barat adalah produsen kopi nomor 2 terbesar di Indonesia. Ini kita udah menanjak terus ini ya. Jadi posisinya kalau di Pajar Bulan itu dia di kawasan lembah gitu ya.
Lembah pun masih 800 mdpl, 850, 840 mdpl. Itu lembahnya tuh. Itu lembahnya. Kalau naik lagi ke atas di kecamatan yang juga kecamatan termasuk yang ramai juga, Skincau namanya itu udah 1000 mdpl. Kalau yang paling tinggi mana? Yang paling tinggi ada di perbatasan antara Lampung Barat dan Tanggamus. Lampung Baratnya namanya Air Dingin kalau nggak salah. Nah itu kecamatannya apa ya? Saya lupa. Tapi nama desanya Desa Air Dingin. Kalau Tanggamusnya Ulu Semong. Nah itu Trimulyo apa ya kalau nggak salah ya kecamatannya itu. Lupa saya. Apa masuk apa Air Hitam, apa masuk Tebu ya, ada beberapa kecamatan yang berdekatan. Nah jadi nah ini namanya kawasan puncak nih teman-teman. Kawasan puncak itu tempat nanti ada selamat datangnya Lampung Barat, kemudian ada masjid yang ikonik ya, dia dibangun swadaya lah. Nah ini turun. Nanti ada bagian tertentu yang naik lagi ya, karena daerah perbukitan. Bukit Barisan yang terbentang dari ujung Sumatera, Lampung sampai mana tuh ya? Aceh berarti ya, Bukit Barisan ya. Nah, tertingginya apa? Tertingginya Gunung Kerinci yang ada di Jambi kalau nggak salah ya. Nah itu juga puncak tertinggi atau gunung tertinggi yang ada di Sumatera. Kalau di Jawa Semeru ya kan. Kalau di Indonesia Timur ada apa? Gunung apa itu yang terkenal itu ya? Coba nanti dibantu itu. Gunung apa itu? Nah, kalau di Sumatera ada Gunung Kerinci. Nah, itu atap tertinggi. Jadi mungkin termasuk Seven Summit juga ya di Indonesia ya. Yang menjadi banyak destinasi para pendaki gunung. Itu menghasilkan kopi yang Masya Allah juga itu. Kerinci terkenal. Meskipun dia secara produksi tetap tidak menyaingi Sumatera Selatan ya. Tapi kalau produksi kopi mantap juga tuh Kerinci. Jambi. Kalau Sumatera Selatan itu udah mulai kedengaran ya, Semendo itu, kopi Semendo itu. Local pride. Wah, jadi ada kearifan lokalnya. Kalau Jambi Kerinci gitu. Kalau Bengkulu kalau nggak salah dia yang cukup terkenal yang Liberikanya kayaknya. Kalau Aceh ya udah tahu semua lah ya, Gayo. Kalau terus ada Mendeling juga ya. Nah itu juga termasuk di dataran tinggi mana Medan ya kalau nggak salah ya. Nah seperti itu. Sumatera Utara juga Padang tuh, Solok kopinya juga udah cukup populer ya. Kopi mulai dikarungin. Kopi mulai dikarungin. Udah
mulai masuk pengiriman ke gudang-gudang yang ada di Teluk Bandar Lampung, untuk kemudian di grading, dilakukan proses grading dan ekspor. Ya apalagi ya itulah produk kita, kopi, produk global ya. Nah, kita udah sampai di Yamaha Sumber Jaya. Sudah selesai melakukan perawatan si Barong. Nah, di belakang kita itu, jadi belakang kita ini ada patung Soekarno. Patung Soekarno lagi berdiri ya. Berdiri bawa tongkat komando dengan peci dan jas ala-ala itu ya, apa namanya, pejuang lah gitu ya. Keren ya, secara ini, secara penampilan keren. Cuma yang jadi pertanyaan, kenapa ada patung Soekarno di Lampung? Apakah Soekarno itu orang Lampung, Lampung Barat? Nah, itu ada tulisannya Tugu Soekarno. Nah, terus di sini ada tulisannya Naskah Sejarah Sumber Jaya. Pakai tulisan ejaan lama ya. Perjalanan 1000 mil pun harus dimulai dengan satu langkah yang pertama. Soekarno, Presiden RI. Sumber Jaya, 14 November 1952. Pabrik penggilingan padi Sukapura, tertulis 1951 kalau nggak salah ya. Oke. Kita mau mampir dulu di Hidden Gem. Hidden Gem ini permata yang tersembunyi di dekat kampung lah ya, di dekat kampung kita ini. Yang keren banget view-nya. View-nya yang mahal. Mungkin minum kopinya cuma 5.000, tapi view-nya bisa ratusan ribu. Nah, di belakang ini view-nya. Kelihatan kan? Nanti kita ngopi di situ ya.